Hei, Oh ini ya ini nyolot ya. Ini di baliknya ada. Nah kemarin ngamuk lagi. Oh iya, kita lepas seperti ini biar dia masuk hutan, biar hidup dengan damai. Oke, yang pertama Ahetula prasina atau ular gadung. Kita lepas di bawah aja nggak apa-apa, dia bisa naik ke pohon karena ini memang ular pohon ya. ya guys, pagi-pagi guys, ketemu lagi dengan saya Mr. Nawil guys. Nah guys, kali ini ada yang spesial dari acara pagi-pagi guys. Karena apa? Saya akan berbagi informasi yang bermanfaat untuk Anda semuanya, khususnya buat warga Temanggung ya dan sekitarnya. Nah ini berkaitan dengan apa yang ada di depan saya ini ya. Ini ada beberapa snack ya. snack ya, snack bukan camilan. Ini ular-ular ya. Ini ada ular-ular di sini ya. Ada, nanti kita mau tanya ini ularnya apa saja. Dan kesempatan kali ini guys, saya ketemu dengan seorang tokoh muda ini. Wah, tokoh muda ya, muda sekali ya. Dimana kita akan perkenalkan dulu buat Anda semuanya apa sih profesi atau kegiatannya sehari-hari ya. Selamat pagi Mas. Pagi Pak. Ya, saya dari Pagi-Pagi Yes Channel. Nah, dengan Mas siapa ini? Mas Anwar. Mas Anwar, guys, namanya Mas Anwar. Kalau boleh tahu usianya berapa Mas? Usia sudah menginjak 30 Pak. Oh, menginjak 30. Masih ya. Muda, masih muda. Oke. Langsung to the point guys. Kali ini kita mau bahas, kemarin kan saya lihat di sosial media bahwa Mas Anwar ini adalah seorang ini ya, pencinta reptil Ya. sekaligus juga penyelamat ya. Rescuer ya. Rescuer. Jadi penyelamat untuk khususnya di Kota Temanggung ya. Kota Temanggung untuk spesialis ular-ular yang masuk rumah. Oh, spesial ular-ular yang masuk rumah guys. Jadi kalau suatu saat nanti di rumah Anda ada yang tamu tidak diundang ini khususnya ya, ada ular masuk rumah, jangan khawatir, jangan takut, jangan gelisah. Nanti bisa langsung hubungi Mas Anwar. Nanti kita kasih nomor HP-nya ya di sini ya. Jadi supaya apa? Supaya segera diatasi, segera ditangani ya dan diselamatkan. Nah, kita mau cerita sedikit Mas Anwar untuk apa? Mas Anwar ini kan ngapain sih kok repot-repot ngurusin ular ini, ceritanya nih Mas? Oh ya, pertanyaannya kenapa repot ya Pak? Karena ular sendiri merepotkan. Ular merepotkan ya. Jadi saya ini memang basic dasarnya penyuka reptil, terutama ular. Oh gitu ya. Jadi dari kecil saya memang seneng banget pelihara ular. Setiap pulang sekolah nemu ular saya bawa pulang, dikandangin. Sampai rumah saya ditabokin sama ibu suruh buang gitu ya. Oh gitu ya. Jadi ibu nggak takut nyekel ular ini? Dulu memang modal berani-berani aja Pak. Tapi ya memang kalau yang galak itu nggak langsung pakai tangan. Pakai media. Iya, pakai kayu, pakai ya apapun lah yang bisa, nggak langsung tangan. Kemudian beranjak gede baru tahu istilah-istilah atau jenis-jenis ular, jenis-jenis baik yang berbisa maupun tidak berbisa. Oh gitu ya. Nah dari awal kesukaan saya ini bisa dibilang hobi kan Pak. Hobi. Jadi saya belajar Pak, mempelajari setiap spesiesnya, bagaimana habitat mereka atau bahkan sampai pakan mereka, bagaimana mereka mencari pakan, habitatnya itu saya pelajari. Berbisa ndaknya itu ya, bisanya sedang, kecil atau bisa yang berbisa itu ya. Iya. Oh iya. Nah jadi sejak itu juga setengah tahun yang lalu saya masih pelihara ular, masih ternak juga, ular-ular kecil, ular-ular lokal terutama. Jadi lokal Jawa Tengah. Kadang ya ada dari Sumatera juga, Kalimantan juga, tapi khusus ular Jawa gitu. Ular Jawa ya. Cuma udah enggak lagi dan memilih untuk menjadi tim penolong, rescuer ya. Okay. Karena basisnya juga saya bergerak di bidang kerelawanan. Oh, kerelawanan khusus di ini ya tidak hanya ular aja ya. Ini tadi ada kayak bisa hewan berbahaya kayak kalajengking, kelabang, tokek kalau ganggu itu bisa saya ambilin gitu ya. Kemudian ya yang lain-lain juga. Oh gitu ya. Oke. Terus ini ular-ular ini berarti hasil penangkapan ini ya? Iya Pak.
Jadi ini dapat dari mana? Ini ular apa ini? Ini ular jali namanya. Oh, ular jali guys ini guys. Mungkin bisa dilihatin nggak ya? Saya nggak berani soalnya takut nih. Mau dibuka? Nah, nyolot nggak? Enggak Nyolot sih. Coba ya. Jaga aja. Hei, untuk lapar itu. Monyet. Sudah tutup aja. Lapar berarti. Lapar ya. Ya memang masih galak karena tangkapan baru alam ya kemarin. Oh gitu ya. Wah. Bukan ular jinak-jinakan. Ya guys, jadi kalau berurusan dengan ular kita harus hati-hati ya. Ya. Ini ular jali ini. Ular jali ini dapatnya dari mana Mas? Dari daerah Telogomulyo Pak. Telogomulyo ya. Ada panggilan Pak, ada ular ganggu kambing saya gitu. Oh gitu. Terus? Ternyata dia ular ini masuk kandang dan sebenarnya niatnya mau makan tikus di daerah situ, tapi kan kambingnya takut. Tapi dia gak jelas, gak mungkin makan kambing ya? Iya nggak mungkin, nggak muat Pak. Gak muat. Terus akhirnya ditangkap Mas? Ya akhirnya ketangkep dan ya ini saya bawa. Ini ular. Nangkepnya pakai apa ini? Tangan kosong. Tangan kosong? Iya, karena ini memang saya sudah tahu kalau ular ini tidak berbisa, jadi langsung saja. Oh gitu ya, jadi tahu jenis-jenis ular ini berbisa tidaknya ya. Jadi tahu penanganannya juga ya Mas ya. Oke, ini ular Kebetulan jali. ini sampel untuk ular berbisanya nggak ada ya. Oh iya, nggak ada ya. Biasanya kobra Mas ya? Ya kobra atau waling gitu. Ya. Terus yang ini ular apa Mas? Nah ini saudaranya dia, Oh, masih saudara. satu. Ini anak-anakan tapi. Anak-anak. Boleh dilihat. Nggak apa-apa kalau ini. Ini anak-anak. Ini namanya ular koros Pak. ular poros. Koros. Koros. Iya. Kalau apa? Ini hidupnya di mana Mas? Di pohon-pohon apa Di pohon, di semak kemarin tuh. Oh, di semak-semak ya. Jadi ini masih saudaranya ular jali ini. Orang Temanggung manggilnya ulo jangan. Oh, lo jangan. So dimasak gitu katanya. Oh gitu. Oh kasih. Iya. Jadi ini juga tidak berbisa. Kemarin nemu di semak-semak warga. Yang ini apa ini? Kemudian ini ular, kalau bahasa Indonesianya ular tali picis. Oh, kali picis. Ini tidak berbisa juga. Ini juga tidak berbisa. Tapi gigit ya. Gigit iya. Iya. Oke. Kalau yang itu Mas? Pojok ini Ini ular hijau ini. ular hijau. Ini umum ya di sini. Banyak ini ya di sini ya. Banyak di pohon-pohon di pinggiran kota, pinggiran rumah gitu Benar-benar. banyak. Saya pernah Sering. di depan rumah ada ini. Ini nggak berbisa ya? Ini berbisanya lemah Pak. Lemah ya, tapi gigit tadi berbisa lemah. Ya? Gigit. Jadi kalau ada yang kegigit, efek terparahnya itu paling bengkak di area gigitan sama nyeri-nyeri dikit. Oh gitu ya. Paling 10 sampai 12 menit udah hilang sih. Oh ya. Jadi masih tergolong aman untuk manusia. Kalau aman manusia. Oke, sekarang aku mau tanya Mas Anwar nih. Mas, bagaimana supaya rumah kita ini terhindar dari ular? Maksudnya ada mungkin kiat-kiat tip-tip ya apa yang harus kita lakukan, Mas? Oh, super. Nah, ya mungkin ular sembunyi di mana atau gimana yang memancing ular bisa masuk rumah itu tipnya gimana? Tipsnya untuk mensterilkan rumah dari ular ya. Ya, mesti kan. Jadi pertama ini kita bahas mitos dulu. Biasanya orang bilang kalau ular itu nggak akan datang ke rumah kalau dikasih garam. Ya. Ada pernah dengar kayak gitu? Pernah Pak? dengar ya. Nah, itu ternyata mitos ya? hoax. Hoax. Karena kulit ular sendiri dia tidak berpengaruh terhadap garam. Karena sisik dia kan memang kayak ibaratnya plastik kayak nyentuh garam ini dia nggak kesakitan. Oh gitu. Yang lebih efektif itu adalah Itu malah dikasih bau-bauan itu. wangi-wangian. Nah, wangi-wangian itu masih manjur karena hidung ular itu sensitif. Oh gitu. Dia takut ya atau gimana? Dia lebih ke cenderung terganggu, Pak. Oh, Wah, di sini wangi itu. Kalau wangi kan dia mengganggu sensor pernapasannya dia untuk yang nyari makan itu, jadi dia pergi. Pergi gitu. enggak. Oh, enggak. Ibaratnya tempatnya enggak enak nih. Iya. Kalau itu kayak baygon, semprot baygon. Bisa, Pak. Bisa ya? Yang wangi-wangi menyengat gitu kan. Bisa bahkan kayak bau bensin, bau solar gitu bisa. Oh bisa ya. Oh. Cuma untuk wangi-wangian kalau yang memang nggak tahan bau menyengat ya kasih parfum dikit. Wangi pun dia juga terganggu. Iya ya. Jadi kita garis bawahi Mas, garam itu mitos ya. Iya. Garam mitos guys. Hoax. Ya, oke, ya. Terus lanjut Mas. Oh iya. Setelah itu tips yang lain karena biasanya ular masuk rumah itu dia nyari makan, Pak. Nggak mungkin dia lihat ganggu manusia itu enggak. Karena dia biasanya nyari makan. Nah, makanan ular itu apa saja yang ada di rumah misalnya. Biasanya tikus, cicak. Nah, itu. Jadi ketika kita mengusir ular maka kita usir juga pakannya. Oh gitu ya. Gitu. Nah, jadi usahakan setiap ada katakanlah cicak ya kalau bisa digusah diusir ya, diusir, sterilkan rumah dari cicak, kemudian
tempat-tempat yang ya. berpotensi ada tikus itu ditata, dibersihkan. Jangan sampai ada kolong-kolong, benda-benda terlalu menumpuk. Itu menjadi sarang tikus dan akan didatangi ular. Gitu ya. Oke. Intinya seperti itu saja sih Pak, untuk steering rumah. Ya, ketiganya jangan sampai usahakan barang-barang itu nggak banyak yang bertumpuk-tumpuk. Karena ular itu juga suka lubang, suka berteduh di tempat kayak gitu. Apalagi musim hujan sekarang. Musim hujan kayak gini itu biasanya ular pada neduh gitu. Itu ke rumah-rumah. Jadi jangan sampai barang harus dirapikan lah itu Dirapikan ya. Oke. Nah, itu guys, tips dari Mas Anwar untuk kita terhindar dari ular yang akan masuk rumah ya. Seperti itu. Terus gini Mas, mau nanya lagi nih. Seandainya nih Mas, kita gak sengaja ataupun sengaja digigit ular. Nah, ini bagaimana solusinya? Caranya ngatasi piye, Mas? Cara ngatasi nggak sengaja tergigit ular dan itu ular berbisa gitu ya. Nah, biasanya contoh kita tergigit di tangan, kelingking misal. Ya. Nah, jangan sampai tangan kita sampai siku sampai bahu sini kalau bisa minimalisir bergerak. Oh, gitu ya. Jadi disonggo ya. Disonggo kayak kayu, papan gitu ya. Papan, bisa kayu atau bisa kertas yang keras gitu. Jadi kayak orang patah tulang gini. Kemudian ditunggu sampai diantarlah ke rumah sakit terdekat yang memang menyediakan antibisa semacamnya. Oh, gitu ya. Karena setiap gigitan ular itu kan nggak langsung ngefek. Dalam artian ketika kita bergerak bisa itu gerakan itu bisa memicu penyebaran bisa ke dalam tubuh. Jadi semakin tidak bergerak ya semakin bagus. Oh, gitu ya. Kemudian baru diantar ke rumah sakit terdekat atau tempat-tempat semacamnya gitu. Iya. Kalau di luar alam, maksudnya gini, mungkin di hutan atau gimana, kita kan yang suka jogging, suka hiking ya toh. Jalan-jalan ketemu ular, digigit ular. Nah, itu gimana? Apa sambil mungkin jarak antara tempat itu ke rumah sakit jauh? Nah, ini ada nggak yang cara-cara yang lain? Cara yang lain ya seperti di awal tadi, jangan digerakkan yang tergigit ya. Kemudian tetap cari bantuan Pak. Kalaupun sendiri ya gimana ya? Iya. Tetap usahakan kalau berkegiatan outdoor gitu jangan sendiri. Baik mau jogging atau itu nge-camp gitu kan. Usahakan 2-3 orang lah biar bisa tertangani dengan baik. Jadi tipsnya jangan sendiri. Nah, Mas Anwar sendiri pernah nggak digigit ular? Digigit sering Pak. Oh, sering. Cuma kan yang tidak berbisa, jadi aman saja. Kalau untuk yang paling apa? Cuil gitu apa gimana? Ini bekas Pak. Saya digigit dia. Ini. Oh, ini yang digigit ya, nyolot ya. Tunjukin itu. Oh. Ini di baliknya ada. Nah, kemarin ya kayak tadi loncat itu kan pas kena tangan saya. Tapi karena itu dia gigit terus dilepas gitu apa? Lepas, dia lebih bukan gigit gini enggak. Dia dilepaskan. Ini nggak mau lagi nih. Nah, memang ular liar. Oh iya ini guys. Tapi gak nyembur ini ya? Nyembur enggak berbisa. Enggak berbisa ya ini. Dia tahu dia masuk pagi-pagi yes. Iya. Berarti Mas Anwar ini ceritanya, aku mau tanya nih, kok tiba-tiba ada inspirasi untuk menjadi seorang penyelamat atau rescue, itu gimana ceritanya? Ya dari awalnya memang saya suka ular dari kecil kan, hobi ular, kemudian pelihara, namun memutuskan untuk tidak pelihara lagi. Nah kan saya punya ilmu tentang ular, baik itu penanganan, penangkapan. Nah untuk apa ya kira-kira untuk bermanfaat ke orang banyak ya, itulah saya memilih jalan itu Pak. Oh gitu ya, jadi tetap bermanfaat untuk orang banyak ya. Apa yang saya sukai jangan sampai hanya untuk saya sendiri, bisa bermanfaat ke orang banyak ya, menolong orang, dan itu saya juga senang melakukannya. Ya. Berarti ini kayak 911 ya? 24 jam apa? Ya menyesuaikan sih Pak, karena kan juga kerja dan lain sebagainya, jadi sebisanya. Ya. Oke. Suka dukanya apa Mas dalam hal ini Mas? Suka dukanya ya apa ya, karena sebenarnya nggak ada yang memang kayak nggak suka gitu ya, karena memang basicnya suka sama ular, dan juga saya memang senang dunia kerelawanan gitu ya, bantu orang, jadi ya enjoy it gitu aja, jalani gitu.
nggak sukanya ya kegigit. Gitu. Cuma kegigit pun nggak apa-apa gitu. Oh, iya. Memang ada resiko seperti itu kan Pak, tapi insya Allah ya selama ini memang nggak pernah kegigit yang berbisa, dan semoga jangan pernah gitu. Pernah nggak menangkap kobra? Pernah. Nah itu waktu kecil, bukan waktu kecil, waktu saya awal-awal seneng nangkepin ular. Itu udah gede Pak. Jadi pas waktu mancing itu ada kobra saya tangkap, ternyata kesembur. Satu kampung geger Pak. Nah, kenapa? Lah karena saya kesembur ular. Jadi oke yang sok wani-wani ular nyatanya kesembur gitu. Satu kampung itu apa jenguk gitu loh. Bukan geger gimana, tapi jenguk gitu. Jadi satu kampung itu tahu gitu. Memastikan. Iya. Jadi viral itu ya. Iya. Sekarang viral ya. Iya, tapi alhamdulillah ya nggak apa-apa. Gitu. Iya, iya. Saya pernah ada temen di tempat saya dulu di luar kota loh. Itu dia juga waktu itu sih ngakunya sih pawang ular, ngakunya. Waktu itu memang tak lihat dia juga pegang-pegang ular. Nah suatu saat kok nggak ada lagi orangnya, kemana, meninggal digigit ular. Begitu. Kobra. King ya. King kobra. Memang berbahaya ya. Berbahaya. Ya, akhirnya dia Meninggal digigit ular. Gitu. Apa karena mungkin kelalaian atau gimana itu ya? Atau musibah atau gimana? Atau mungkin basicnya tentang ular tuh hanya sekedar tahu atau gimana ya? Gini ya. Jadi memang dalam dunia ular itu kan saya juga sempat terjun di memelihara ya Pak. Jadi teman-teman saya juga banyak. Jadi ada yang memang khusus dia pelihara piton, ada memang khusus pelihara ular impor dari Amerika atau dari mana itu. Ada khusus juga venom atau ular berbisa. Jadi kalau di hobi itu sebutannya keeper venom gitu. Venom ular berbisa itu viper atau king cobra. Nah itu dari teman-teman saya itu pecinta ular yang keep venom itu terutama ya memang satu persatu mau nggak mau saya sebutkan pada berguguran meninggal. Oh gitu ya? Iya. Jadi karena apa? Karena bukan karena mereka nggak lihai, bukan karena mereka nggak ahli, tapi memang ya itu tadi takdir. Karena memang kejadian seperti itu kan kita mau seaman apapun mainnya, kadang ada satu masa di mana apa ya itu kecelakaan lah. Jadi ketika kalau kejadian kebanyakan ada yang sedang ngasih minum di kandang gitu kegigit, ada yang memang baru lagi ngasih makan kegigit, ada lagi teman saya orang Wonosobo itu anak kecil 16 tahun itu meninggal juga karena sok-sokan nangkep ular king cobra gede di Wonosobo itu sendiri, sementara ularnya sebesar ini. Waduh. Jarinya dia ya mungkin semas ini, nggak kuat dia melintir gitu, kegigit meninggal. Nah, itu. Jadi ya saran saya kalau misal mau pelihara ular ya pilihlah yang tidak berbisa karena terbukti keamanannya gitu. Karena kalau yang berbisa itu ya memang ularnya cantik-cantik tapi ya itu resikonya gede ya. Nyawa itu. Iya. Oke. Terus kalau Mas ini sedikit nanya tentang ular yang bisa dimakan. Ular itu bisa dimakan ya? Bisa Pak. Cuma lihat ada yang jamu itu ya. Iya, jadi ini kan kembalinya ke kepercayaan masyarakat. Jadi kalau di Temanggung itu ulo atau ular itu obat gatal. Apalagi ular jangan ini sama ini katanya kalau dimasak biasanya digoreng gitu sih buat obat gatal. Ya itu belum terbukti secara klinis sih Pak. Cuma pernah makan nggak daging? Belum pernah sejauh ini seumur hidup. Karena hobi tadi ya. Karena ya satu hobi dan di Islam juga diharamkan tempat daging ular itu. Jadi memang nggak boleh. Nah dulu sempat nggak tahu, pernah biawak aja. Bahkan biawak sebelum tahu itu ya. Itu ya. Oke. Jadi ada mitos ular ini adalah penyembuh gatal. Kemudian mitos lagi sebagai obat kuat. Obat kuat biasanya kobra ya. Kobra, jantungnya kobra ya. Empedu kobra sama darah kan atau apa itu. Itu mitos atau tenan ya? Ya kalau saya pribadi nggak pernah nyari tahu sedalam itu ya, cuma kemungkinan ya itu mitos aja sih, kepercayaan karena apa sih bedanya dengan daging-daging yang lain gitu. Ya. Kalaupun nanti ada yang membuktikan secara klinis ya itu saya bakal jadi percaya kalau memang ada gitu ya. Iya betul. Gitu. Berarti Mas kembali ke ini nanti habis ini berarti dilepas liarkan. Ya. Ini kemungkinan besok karena hari udah sore jadi besok pagi atau siang ini saya bawa ke tempat yang jauh dari pemukiman yang hutan yang lebih gede. Ya saya lepas di situ karena memang habitatnya di sana. Dirilis di sana ya biasanya ya. Oh iya. Semua nanti ini ya. Semua.
Beda-beda tempat apa satu tempat? Satu tempat aja sih, cuma kan di beda-beda spotnya aja. Ya. Misalnya ini kan sana, ini sana gitu. Gitu aja. Habis itu pernah nggak suatu waktu terus dijenguk lagi gitu? Bukan jenguk ya, lebih ke kadang saya seneng jalan-jalan masuk hutan gitu kan ya, itu sembari refreshing ya, lihat-lihat ular di alam itu kayak nenangin aja gitu. Oh gitu ya. Tapi bukan jenguk kan, karena ular juga nggak tahu yang saya rilis yang mana, yang liar asli yang mana juga saya nggak tahu kan. Jadi ya biarlah gitu. Iya. Biasanya kalau nangkap ular gini apa peralatan yang dibawa apa ya Mas? Peralatan kita tergantung, ini kasusnya kalau yang masuk rumah ya. Masuk rumah. Nah, biasanya orang itu akan ngasih tahu ini ada ular masuk rumah. Kalau belum tahu terdeteksi jenisnya apa, kita bawa itu kayak apa itu tongkat itu. Kebetulan nggak ada di sini ya, di rumah Parahan sana. Tongkat sini ada penjepit juga. Kemudian kalau kobra itu ada kacamata itu. Nah itu biasanya saya bawa di tas. Oh gitu ya. Baru berangkat. Kalau udah tahu jenisnya ya selama itu tidak berpisah ya kadang bawa diri aja. Bawa diri aja sudah siap ya. Siap. Karena ada pengalaman. Karena ada ilmunya ya. Karena ada. Oke. Terus Mas ini laste ya, laste. Mungkin ada pesan atau nasihat buat kita semuanya tentang apa bagaimana menghadapi ular ini kalau suatu saat kita ketemu ular dimanapun ya Pak, tidak di rumah tapi mungkin di jalan atau di kampung atau di hutan, di sungai, itu gimana? Oke, tips untuk kalau ketemu ular dimanapun ya Pak. Jadi ular itu kecenderungannya itu sebenarnya mereka nggak ganggu manusia. Mereka tidak ganggu manusia, dan kalau mereka di depan kita misal lewat gitu ya biarin aja. Biarin aja. Seperti apapun ularnya ya sebenarnya. Ular itu kalau lihat manusia aslinya ya takut. Karena size-nya kan lebih gede, jadi gitu ya? Mereka anggap itu ancaman. Gitu. Kemudian kalau ular-ular yang memang di dalam rumah yang kita sendiri nggak tahu mau ngapain, mau lari atau takut ularnya di situ terus, ya dibunuh juga nggak apa-apa sih Pak. Karena memang kalau berani ya, berani dibunuh nggak apa-apa. Kalau misal ada waktu panggil saya ya memang saya datang gitu ya. Kalau misal dibunuh atau kalau bisa ngusir lebih baik diusir. Oh gitu ya. Gitu ya. Kalau ada keberanian misal ularnya kecil pakai sapu, pakai engkras gitu dibuang, atau kalau kepepetnya dibunuh ya bunuh aja nggak apa-apa. Gitu ya. Oke. Gitu ya. Siap. Oke Mas Anwar, terima kasih banyak ya ini ya. Siap. Mungkin ada banyak hal yang mau ditanyakan. Bapak mungkin mau tanya? Ada pertanyaan? Tanya apa? Tanya apa? Tentang ular? Nggak ada. Ya, saya berharap apa yang kita bincangkan walaupun singkat ini bisa bermanfaat ya untuk teman-teman yang ada di Temanggung dan sekitarnya ini. Seandainya nih teman-teman pemirsa Pagi-Pagi Yes Channel mendapati ular ya di rumah, di gudang atau dimanapun yang membutuhkan bantuan, ya Mas Anwar siap membantu ya, siap membantu, luar biasa. Jadi jangan panik ya, jangan bingung, jangan takut, jangan gelisah. Nanti kita akan tuliskan di sini ya nomornya Mas Anwar. Nanti langsung IG juga Pak ada. IG-nya ada ya. Oh jadi ular_Temanggung. Oh, ular_Temanggung. Jadi di situ selain informasi rescue juga ada informasi jenis-jenis ular khusus di Temanggung Pak. Oh gitu ya. Bisa dilihat mana yang berbisa, mana yang tidak bisa dilihat. Oh iya. Oke di IG-nya ya ular_Temanggung ya. Oke ya. Terima kasih sekali lagi Mas Anwar ya. Siapa? Semoga menginspirasi dan bermanfaat buat semua pemirsa Pagi-Pagi Yes Channel. Oke guys, demikian ngomong-ngomong ngobrol-ngobrol singkat saya dengan Mas Anwar, penyelamat reptil Temanggung ya, khususnya ular, biawak juga ya, kalajengking ya, tokek ya, jenis reptil semuanya. Pokoknya Mas Anwar siap membantu. Ya, terima kasih untuk waktunya Mas. Sukses selalu ya. Terima kasih. Kita akan ketemu lagi di rute yang selanjutnya. Bye bye. Salam Pagi-Pagi Yes. Oke teman-teman, kali ini kita akan merilis ular yang kemarin saya tangkap. Ini ada di wadah ini. Ini yang paling besar dulu, ular jali ya, Topitias mucosus. Ini ular tidak berbisa, jenis ular pemakan tikus yang kemarin masuk ke kandang kambing warga. Kita lepas seperti ini biar dia masuk hutan,
biar hidup dengan damai. Oke, kemudian di bungkusan kecil ini ada sekitar 4 ekor ular. Saya campur jadi satu biar ringkes bawahnya. Oke, yang pertama Ahaetulla prasina atau ular gadung. Kita lepas di bawah aja nggak apa-apa, dia bisa naik ke pohon karena ini memang ular pohon ya. Oke, lepas satu. Next, ada ular koros atau ulo jangan kalau orang Temanggung bilang. Ya, ular koros ini aja di satu tempat yang sama di sebelah sana. Oh, itu lepas. Itu yang tadi lepas ular itu ya, Dendrelaphis pictus atau ular tali picis. Kemudian yang terakhir ada satu koros lagi itu kecil. Wah, langsung keluar kemana dia? Hilang. Nah, itu tadi pelepasan 5 ekor ular dari saya. Semoga mereka lestari di habitatnya ya, nggak kembali ke rumah orang lagi. Oke, terima kasih. Salam pagi-pagi, yes.